Hai teman-teman, selamat datang di channel edukasi kita, The Queens. Di video kali ini, kita akan belajar tentang awan. Teman-teman pasti sering ngeliat awan kan? Kalian tahu nggak sebenarnya awan itu apa? Bagaimana sih awan bisa terbentuk? Dan ternyata ada banyak sekali jenis-jenis awan loh teman-teman. Ada juga fenomena-fenomena alam yang terjadi karena awan. Yuk nonton video ini sampai habis supaya kalian makin tahu. Pengertian awan. Awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara. Awan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keadaan cuaca. Proses terjadinya awan. Air yang ada di seluruh bumi naik melalui proses penguapan yang dibantu oleh matahari. Udara panas menyebabkan air semakin mudah menyengat untuk naik ke atas dan akhirnya sampailah pada satu lapisan atmosfer yang memiliki suhu lebih rendah. Apabila awan sudah terbentuk, awan akan menjadi semakin besar dan semakin berat. Pengaruh gaya gravitasi bumi menyebabkan gumpalan awan tadi turun menjadi hujan. Namun, jika titik-titik air bertemu dengan udara panas, titik-titik air akan menguap dan lenyaplah awan itu. Inilah yang menyebabkan terkadang ada awan yang tidak membawa hujan. Faktor terbentuknya awan. Angin. Angin yang tinggi terjadi evaporasi yang besar hingga mempercepat terbentuknya awan. Tekanan udara. Dengan adanya pergerakan tekanan udara yang ditimbulkan, maka mempengaruhi pergerakan awan. Kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara, awan akan terlihat semakin mendung. Wujud awan. Wujud atau bentuk awan tergantung dari berbagai hal, yaitu massa udara, suhu awan, dan gerak udara. Jenis-jenis awan. Berdasarkan bentuknya, awan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada awan sirus, yaitu awan yang berbentuk serabut-serabut halus berwarna putih dan berserat seperti bulu ayam. Awan sirus mengambang paling tinggi dari semua awan. Munculnya awan sirus berarti menandakan cuaca cerah. Yang kedua ada awan kumulus, yaitu awan yang berbentuk gumpalan putih. Awan kumulus mengambang di bawah awan sirus. Awan kumulus menandakan cuaca panas dan kering. Terakhir ada awan stratus, yaitu awan yang berbentuk lembaran tipis berlapis-lapis dan membentang mendatar tersebar luas hingga menutupi langit secara merata. Awan ini mengambang paling dekat dengan permukaan bumi. Awan ini dapat menyebabkan hujan gerimis. Pada tahun 1894, Komite Cuaca Internasional mengadakan kongres di Uppsala, Swedia. Dari hasil kongres tersebut disepakati pembagian awan dalam 4 kelompok utama, yaitu awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan dengan perkembangan vertikal. Yuk kita bahas satu persatu. Kelompok awan tinggi. Di kawasan tropis, awan ini terletak pada ketinggian 6-18 km. Di kawasan yang beriklim sedang, awan ini terletak pada ketinggian 5-13 km. Sedangkan di kawasan kutub terletak pada ketinggian 3-8 km. Awan yang tergolong ke dalam awan tinggi yaitu awan sirus. Awan sirus memiliki bentuk serabut-serabut halus berwarna putih seperti serat bulu burung. Awan sirus ini biasanya berada pada ketinggian lebih dari 5 km. Bentuknya yang terkadang menyerupai kristal es serta berada pada tempat yang tinggi ini menandakan bahwa suhu yang ada pada awan ini sangat rendah meskipun berada di musim panas. Awan sirus tidak dapat menghasilkan curah hujan karena letaknya yang begitu tinggi di atmosfer. Awan sirocumulus. Awan sirocumulus memiliki bentuk bulatan-bulatan yang bergerombol menyerupai bulu domba. Polanya yang saling terputus dan terhubung ini tampak selalu dipenuhi oleh kristal es yang sangat mudah sekali membeku. Awan jenis ini berpotensi mendatangkan hujan, namun hujan tersebut tidak sampai pada permukaan bumi. Biasanya awan-awan yang jatuh ini nantinya akan bercampur dengan salju. Awan cirrostratus. Awan cirrostratus berbentuk seperti kelambu putih yang halus dan rata menutupi sebagian atau seluruh langit, sehingga langit tampak cerah. Awan ini terkadang juga terlihat seperti anyaman yang bentuknya tidak teratur. Awan cirrostratus sering menimbulkan halo atau lingkaran yang mengelilingi matahari dan bulan. Hal ini biasanya terjadi di negara yang beriklim tropis pada musim kemarau.
Kelompok awan sedang. Jenis awan ini terletak pada ketinggian yang beragam. Pada kawasan tropis, jenis awan ini terdapat pada ketinggian 2-8 km. Pada kawasan beriklim sedang terletak pada ketinggian 2-7 km. Dan kawasan yang terletak di kutub utara terletak di ketinggian 2-4 km. Awan yang tergolong ke dalam awan sedang adalah awan altocumulus. Memiliki bentuk yang bulat-bulat serupa bola yang tebal, dengan ukuran kecil dan berjumlah banyak. Awan ini biasanya putih pucat, bahkan sampai kelabu. Awan ini berkumpul dan saling berdekatan sehingga tampak saling bergandengan. Awan jenis ini biasanya muncul di waktu senja. Awan ini biasanya ditemukan di beberapa tempat tertentu seperti di atas pegunungan. Awan altostratus. Awan altostratus memiliki bentuk yang meluas meliputi hampir keseluruhan langit, menyebar di angkasa dengan tebal, serta berwarna putih kelabu. Bentuk awan seperti ini biasanya menandakan akan turun hujan. Awan ini terbentuk pada waktu senja dan malam hari dan menghilang apabila matahari terbit di awal pagi. Kelompok awan rendah. Awan dengan tipe rendah merupakan awan yang terletak di angkasa dengan ketinggian kurang dari 3 km. Awan yang tergolong ke dalam awan rendah adalah awan stratocumulus. Adalah awan berbentuk bola-bola yang memiliki lapisan tipis namun meluas hingga menutupi langit, sehingga tampak seperti gelombang lautan. Warnanya yang putih serta beberapa bagian yang kelabu bisa terjadi saat senja datang sampai petang hari. Jenis awan ini tidak menimbulkan hujan. Pergerakan awan ini biasanya cenderung dari arah horizontal kemudian vertikal. Bentuknya yang mirip rekahan yang mana akan terlihat cahaya matahari berusaha masuk melalui celah-celah sempitnya. Awan stratus adalah awan yang memiliki lapisan yang melebar seperti kabut yang berada pada ketinggian sangat rendah, yakni sekitar 2000 meter. Awan ini biasanya tampak di ujung lautan dengan tekstur tipis dan berlapis-lapis. Awan stratus berkembang mengikuti arah aliran angin yang mengakibatkan udara terkondensasi pada ketinggian yang rendah. Awan ini berbentuk datar dengan warna abu-abu. Awan ini dapat menyebabkan hujan gerimis. Kemudian ada awan nimbostratus. Awan nimbostratus adalah awan yang berada pada ketinggian rendah yang tidak menyebar dan tanpa bentuk. Dengan bentuknya yang berat, bulat, tidak beraturan di ujungnya, awan ini menyebar cukup luas memenuhi angkasa berwarna putih gelap. Awan ini berlapis dan mencurahkan hujan atau salju. Keberadaan awan nimbostratus ini menyebabkan jarak pandang yang rendah dan akan menghalangi sinar matahari. Hujan yang tercurah dari awan ini tidak lebat, tetapi berlangsung lama dan merata. Kelompok awan perkembangan vertikal atau awan udara naik. Awan jenis ini memiliki jarak pandang yang cukup dekat dengan permukaan bumi, yakni hanya sekitar 500-1500 meter. Awan yang tergolong ke dalam awan perkembangan vertikal adalah awan cumulus. Awan cumulus adalah awan tebal dengan puncak-puncak yang tinggi, terbentuk di siang hari karena udara naik. Jika berhadapan dengan matahari terlihat terang, dan jika memperoleh sinar hanya sebelah saja akan menimbulkan bayangan yang berwarna kelabu. Meskipun hanya dengan bayangan pada satu sisi saja, tetap menimbulkan warna terang sebelah dan satu sisi lainnya berwarna kelabu. Awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah awan yang menimbulkan hujan dengan disertai kilat dan guntur. Awan ini memiliki volume yang besar dengan posisi yang rendah namun memiliki puncak yang tinggi dan melebar. Awan yang tebal ini sebagai pertanda akan adanya angin ribut di suatu daerah. Awan jenis ini terbentuk pada ketinggian sekitar 2000 sampai 16000 meter. Dengan ukurannya yang sangat besar yakni mencapai 3900 meter persegi dengan ketinggian 6000 meter. Awan ini sifatnya membahayakan karena berpotensi menimbulkan badai. Awan ini membawa segala fenomena alam termasuk adanya angin tornado yang sering terjadi di Amerika. Beberapa fenomena alam keren yang terbentuk karena awan. Fenomena awan sky punch. Sky punch merupakan fenomena alam yang langka. Awan ini terlihat seperti lubang besar yang berada di tengah-tengah kerumunan awan lainnya. Hal ini menyebabkan langit seperti terlihat berlubang. Sky punch pernah terjadi di Al Ain, United Arab
Emirates. Fenomena light pillar. Light pillar ini pernah terjadi di beberapa tempat di dunia seperti London, Kanada, hingga Belanda. Light pillar merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh pantulan cahaya matahari atau bulan dari kristal es. Fenomena ini biasa terjadi di saat matahari mulai terbenam, yang juga disebabkan karena adanya sumber cahaya di bumi. Kita umumnya menjumpai pantulan cahaya buatan pada malam hari dari lampu mobil atau gedung-gedung. Nah, light pillar ini sama seperti itu. Hanya saja fenomena ini murni karena alam dan biasanya terjadi di musim dingin di daerah kutub ataupun daerah yang memiliki suhu dingin lainnya. Fenomena awan morning glory. Fenomena morning glory merupakan fenomena awan yang berbentuk seperti sebuah tali yang berjajar. Fenomena awan langka ini diperkirakan terjadi akibat angin yang bertabrakan antara bagian timur yang lembab dari Laut Karang dan bagian barat yang hangat dari Teluk Carpentaria. Formasi awan morning glory bergerak melintasi langit dengan kecepatan hingga 40 km per jam, paling umum dari arah utara ke arah timur. Awan ini biasanya terjadi saat fajar di bagian selatan Teluk Carpentaria di Australia Utara dan dapat diamati dari pemukiman terpencil bernama Burketown, Queensland, antara September dan November saat kondisinya tepat. Selain itu, fenomena serupa telah dilaporkan di Amerika Serikat, Kanada, Selat Inggris, Jerman, Brasil, dan Rusia Timur, tetapi awan morning glory jarang terlihat di tempat lain selain Australia Utara. Terakhir ada fenomena awan tsunami bernama shelf clouds. Fenomena awan ini terlihat menyerupai tsunami. Mengutip Devin Gawker, shelf clouds terlahir kali muncul dengan sangat jelas pada tahun 2014 dan terjadi 2 kali. Pertama terjadi di Sydney, Australia. Ketika terjadi, cuaca cukup mendung di Sydney dan tidak lama setelah awan terlihat, terjadi hujan deras yang dibarengi dengan petir dan kilat. 2 hari kemudian, shelf cloud terlihat di atas langit Florida. Sama halnya dengan Sydney, ketika shelf clouds terlihat, maka tak lama hujan dan badai terjadi. Nah, itu dia berbagai informasi tentang awan teman-teman. Sekian video edukasi The Queens kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Tolong bantu share channel ini supaya lebih bermanfaat. Terima kasih.